Halo guys, selamat datang di channel View Film. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas rangkuman alur film seru dan menegangkan yang berjudul The Old Way. Film bergenre aksi ini dirilis tahun 2023. Film yang berlatar waktu zaman koboi ini dibintangi oleh Nicolas Cage. Sebelum itu kalian bisa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya bisa update video-video unik lainnya dari Vfilm. So, tanpa spoiler di awal, kita langsung cus ke videonya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria yang bersiap untuk dihukum gantung. Tokoh utama bernama Briggs, seorang debt collector, melihat semua kejadian ini dengan sangat santai. Anak dari pencuri tersebut bernama Jimmy. Dijelaskan kalau ayahnya itu suka memeras para korban-korbannya. Namun, geng dari sang ayah mulai bergerak untuk menyelamatkannya. You understand what's happening here today? Let him hang! Alih-alih menyelamatkan orang, Briggs yang seorang debt collector mengambil uang pria kaya tersebut untuk membayar utangnya. Karena gengnya telah tewas, sang pencuri tersebut langsung ditembak mati Briggs. Namun tidak dengan Jimmy yang akhirnya dibiarkan hidup. 20 tahun kemudian, terlihat seorang wanita tengah menjemur baju dan itu adalah istri dari Briggs yang bernama Ruth. Diketahui, sejak menikahi Ruth, ia meninggalkan pekerjaannya sebagai debt collector kejam dan membuka sebuah toko di kota. Briggs juga memiliki putri bernama Brooks yang harus ia antar ke sekolah. No. Time to open. Wouldn't we be faster on a horse? Undoubtedly. Dari percakapan, terlihat kalau sang putri ini memiliki sifat yang sama seperti ayahnya, yaitu sangat dingin. Namun, saat tiba di sekolah, ternyata ibu guru sedang sakit sehingga harus diliburkan. Brooks akhirnya dibawa ikut untuk menjaga toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Morning, Mr. Jeffers. Morning, Mr. Briggs. Datang seorang pelanggan bernama Jeffrey yang banyak bicara padahal hanya ingin membeli sebuah tepung untuk ibunya membuat kue. Saat Briggs mengambil tepungnya, Jeffrey sempat ingin mencuri beberapa permen, namun itu dipergoki Brooks dengan tatapan yang sangat tajam. Setelah itu, bisa ditebak kalau Jeffrey akhirnya ngutang. Brooks mengaduk kalau Jeffrey sempat ingin mencuri permen dan akan membersihkan permen tersebut. Secara luar biasa, Brooks sangat niat mengelap satu persatu permen dan memisahkannya berdasarkan warna. Sementara di rumah, Ruth yang masih sibuk dengan jemurannya dikejutkan dengan kedatangan sekelompok pria yang dipimpin oleh James, yang berkuda bernama Boots, dan yang besar bernama Mike. Mereka sempat menanyakan letak kota terdekat, namun Ruth dibuat cemas karena para pria mulai mengintimidasinya. Half an hour walk up the road. Ruth yang tahu dalam bahaya memutuskan untuk kabur pergi ke dalam gudang. Ditambah satu pria lagi bernama Justice, ia cukup ketakutan karena mereka semua sekarang juga sedang dikejar oleh para sheriff. James yang melihat nama Briggs di pelana kuda sadar kalau wanita ini adalah istrinya. Mendengar nama Briggs, teman-temannya pun sontak ketakutan. Ruth yang sudah tak berdaya memperingatkan kalau mereka sudah membangunkan iblis yang tertidur.
dan yakin mereka semua akan dibunuh Briggs. Namun terlihat kalau James tidak takut sama sekali. Sementara di toko, Briggs dan sang putri akhirnya selesai dengan urusannya dan kembali pulang. Namun di sana mereka dibingungkan karena rumahnya didatangi beberapa sheriff. Sang ketua yang seorang marsekal mendekat dan kita namai saja dia Frank. Frank pun akhirnya sadar dan ketakutan mengetahui rumah itu milik Briggs, mantan debt collector yang berdarah dingin. Dengan berat hati, ia memberitahu kalau istri Briggs sudah meninggal. Selagi Briggs menguburkan Ruth, Frank dibuat heran karena Brooks tidak terlihat sedih sama sekali. Kemudian, Frank menceritakan bahwa sebelum menikah, Briggs adalah pembunuh kejam yang ditakuti semua orang. Ia cukup takjub Briggs bisa bertaubat hingga memiliki keluarga dan membuka sebuah toko kelontong. Are you a good man? That's because he's a good man now. Setelah itu, Frank menjelaskan kalau istrinya sudah dibunuh oleh sebuah geng, namun ia tidak memberitahu nama geng tersebut. Briggs jelas berniat balas dendam, namun dicegah oleh Frank karena ia berjanji akan menangkap mereka bersama para sheriff. Saat di gudang, terlihat alangkah sedihnya Briggs ditinggal istri tercinta dengan sangat tragis. Dan di sana, ia menemukan sebuah pesan ancaman. Seperti yang bisa ditebak, tentu Briggs berniat balas dendam dan kali ini mengajak sang putri untuk ikut serta. Namun sebelum itu, mereka membakar rumah dan gudang tersebut. This is Mama's horse. Yeah, they killed mine. Paginya, Brooks senang melihat mereka bisa balas dendam, namun juga sedih karena harus menghapus semua kenangan di rumah tersebut. Tak lama, Briggs memutuskan untuk beristirahat karena memang sudah lelah. Terlebih, geng James pasti tidak jauh. Di tempat lain, Frank dan para sheriff juga tengah mengejar James, namun tiba-tiba mereka diserang. Frank berusaha sekuat tenaga melawan karena teman-temannya perlahan mulai berguguran, tetapi James dan antek-anteknya memutuskan untuk mundur. I can't believe it. Kemudian, James marah karena Booth seharusnya menembak Marsekal Frank terlebih dahulu. Namun Justice dan Mike lebih khawatir dengan Briggs yang pasti sedang mengincar mereka. Sementara itu, Briggs menyuruh sang putri untuk segera bangun karena habis mendengar baku tembak. Mereka pun lekas berangkat kembali. Tak lama mereka melihat seseorang mendekat, di mana Briggs berencana mengambil kudanya dan Brooks disuruh menghadang dengan cara menangis. Namun ternyata putrinya itu tidak tahu cara untuk menangis. They expect you to laugh at their jokes and sigh at their babies and cry. Wham, wham, my baby, my baby. Okay, little girl. Wham, my baby. Walaupun tangisannya burik, rencana itu ternyata berhasil. Sementara itu, Frank dan beberapa sheriff yang selamat habis baku tembak akhirnya dibuat menyerah di hadapan Briggs, juga sang putri yang ternyata sama-sama galak. Briggs memutuskan untuk menolong para sheriff yang tertembak, di mana Frank berharap kalau Briggs tidak menjadi dirinya yang dahulu. Namun dengan dendam kesumat, ia akan mencari pelakunya dan akan menghabisi siapapun yang menghadangnya, termasuk sheriff. Mengira Briggs akan membunuh teman-temannya, Frank memberitahu kalau geng ini diketuai pria bernama James. Beserta 3 anak buahnya, mereka berencana pergi ke Santa Rosa,
salah satu kota di perbatasan Meksiko. Setelah selesai, Briggs mengambil beberapa senjata dan pergi meminjam kuda milik Frank. You hear me? God damn you! Di tempat lain, geng James sampai di tempat persembunyiannya. Dan di sana sudah tersimpan banyak sekali uang yang ternyata mata uang Meksiko. Sempat kecewa karena bukan dolar, namun James menjanjikan mereka akan kaya raya jika pergi ke negara Meksiko. James sudah memiliki rencana karena ia tahu Briggs sedang mengincarnya. Tak lama, sampailah mereka di kota Santa Rosa, Meksiko dan akan bermalam di sana. Tak lupa, James menyuruh Justice pergi ke gerbang kota, berjaga-jaga kalau saja Briggs tiba-tiba datang. Well, I'll take first watch. Malamnya Briggs dan sang putri juga beristirahat. Dan di sini Briggs membenarkan perkataan Frank tentang dirinya yang dahulu adalah seorang debt collector sekaligus pembunuh kejam. Sejak kecil, Briggs hidup cukup keras sampai-sampai tidak pernah menangis maupun tertawa. Namun sejak menikahi Ruth, ia pun menjadi pribadi yang lebih baik. Jelas sifat ini menurun ke Brooks yang juga tidak menangis walaupun ibunya meninggal di hadapannya. Ia pun bertekad membunuh sosok James dengan tangannya sendiri. James McAllister. You will. Let the barrel drift right above your target. Paginya, Briggs mengajari sang putri menembak dengan shotgun, namun karena aimnya sangat jelek dan karena terlalu berat, Brooks meminta sebuah pistol. Dan ternyata langsung mengenai topi tersebut. Sementara di kota, Justice yang bangun dari tidurnya protes ke James karena tidak ada yang menggantikannya menjaga gerbang. Ternyata Mike dan Butch asik tertidur lelap di dalam hotel. Karena mengeluh jelas tidak menyelesaikan masalah, James menyuruh mereka untuk bersiap-siap karena Briggs pasti datang mengejar mereka. Sementara itu, Briggs dan sang putri akhirnya sampai di pinggiran kota. Sadar kalau geng James sudah menunggunya, ia pun menyuruh Brooks untuk masuk dan mencari informasi. Sesuai arahan yang diberikan, Brooks pergi sendirian ke kota dan memasuki sebuah toko bertanya soal sebuah geng. Namun sayang saat keluar, James dan antek-anteknya mencegat karena tahu dari pelana kudanya kalau bocil ini adalah anak dari Briggs. No. Still no sign of him. Tak lama, Brooks pun langsung disandera dan James menyuruh yang lain berpatroli karena Briggs pasti datang menyelamatkannya. Boss is expecting Briggs anytime. Makes sense. You do yourself and all of us a favor. Saat keduanya berbincang, diketahui fakta bahwa James adalah Jimmy, bocil anak dari pencuri yang harus ditembak mati Briggs di awal film. Selama 20 tahun ia sudah merencanakan semua ini untuk membalas dendam atas kematian ayahnya dahulu dan sekarang bertekad untuk membunuh Briggs. Jika berhasil, ia akan kabur sendiri dengan uang yang banyak dan juga akan membawa Brooks. Sementara itu, Briggs yang khawatir mulai bergerak, namun Mike yang berjaga melihatnya datang ke kota. Entah bagaimana caranya, tetapi Mike berhasil dikalahkan dengan mudah. Dan terjadilah baku tembak antara Butch yang akhirnya harus mencari Briggs yang bersembunyi. He went down that alley, behind these buildings. James yang mendengar semua baku tembak itu membawa Brooks sebagai umpan
dan diberitahu kalau Briggs sedang bersembunyi di dalam toko. Dan benar, Briggs akhirnya melihat sang putri disandera. Ia pun akhirnya keluar dan hanya bisa menyerah dalam situasi seperti ini. James pun mencoba mengingatkan Briggs kalau 20 tahun yang lalu ia telah membunuh ayahnya dan kini akan membalas kematiannya. But if you do that, hear the noises my daddy made as he died. She never would tell me her name, but Brooke, I love you. Namun sayang, Briggs juga ikut tertembak. James begitu gembira, balas dendamnya sudah terbayarkan. Namun masih ada Brooks yang langsung mengeksekusi. Namun tak lama, Briggs yang sekarang harus tewas meninggalkan putrinya yang akhirnya bisa menangis. Tak lama datanglah Frank dan para sheriff. Karena kekacauan ini, awalnya Frank berencana membuang jasad Briggs karena sudah bertindak seperti penjahat. Namun, karena perbuatan ini didasari rasa kasih sayang, Frank pun akan membantu menguburkannya dengan layak. Terakhir, ia berpesan kalau Brooks masih bisa melanjutkan kehidupannya dengan cara mengurus toko kelontong. Dengan uang yang ditinggalkan James, kini Brooks harus melanjutkan hidupnya sendiri, melanjutkan usaha sang ayah, dan film pun tamat. Di film ini, diperlihatkan bahwa James sengaja mengacaukan keluarga Briggs karena 20 tahun lalu ayahnya telah dibunuh di hadapannya. James yang sudah dibutakan balas dendam tidak takut bahwa ia berurusan dengan mantan debt collector sadis. Namun sayang, keduanya harus tewas dalam pertarungan dan meninggalkan Brooks hidup sendiri. Baiklah, segitu aja rangkuman film The Old Way. Semoga kalian terhibur dan see you.